Oke, bayang-bayang pelanggaran Lucifer yang membayang-bayangi manusia dan kemudian menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa dengan perilaku yang sama. Oke, mari kita lihat ayatnya. Kejadian 3. Ayat Kejadian 2 apa Kejadian 3? Kejadian 3, betul. Lihat ini. Ayat yang ke-6, Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Oke, itu yang menyebabkan mengapa akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Yang pertama, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Jadi pohon yang berbuah yang dinamakan dengan pohon apa namanya? Pohon eh, apa namanya? Pohon pengetahuan, pengetahuan dan jahat. Itu memberikan pengertian. Bagi siapa? Bagi perempuan yang melihat itu. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Oke. Jadi ini ada ketertarikan kepada buah pohon itu dan menyebabkan mereka berdua kemudian jatuh ke dalam dosa. Perhatikan baik-baik. Mengapa mereka bisa berbuat dosa seperti itu? Karena mereka, lihat ini, ayat yang keempat, dibujuk oleh ular. Karena ular membujuk perempuan itu. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Kamu tidak akan mati, dan pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tiga perkara ini dibawa oleh ular kepada manusia, kepada perempuan. Hei, kamu nggak bakal mati. Tapi kata Tuhan apa sebetulnya? Kata Tuhan, ketika kamu makan buah dari pohon itu, pada hari kamu makannya, kamu akan mati. Satu perkara yang Tuhan nyatakan, kamu akan mati. Tapi ular bilang, kalau kamu makan ini, kamu nggak bakal mati. Tahu nggak kamu nggak bakal mati? Kenapa? Tuh Allah tuh bohong. Kalau kamu makan buah dari pohon ini, ya, kamu tuh akan jadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Oke, jelas? Tahu nggak ini manusia lagi dibawa kemana oleh ular? Ular lagi bawa manusia ke dalam satu konsep berpikir si ular, si iblis, si jahat. Padahal manusia pada saat itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi tahu sebetulnya manusia itu apakah tahu akan seperti apa ketika diciptakan? Seperti Allah. Tapi pada waktu diciptakan kan dia memang perlu belajar bagaimana menjadi seperti Allah, bukan? Jadi on the way kepada potensi yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan bagi mereka berdua, bagi manusia ini. Mereka lagi belajar menguasai bumi, contohnya gitu ya. Tapi lagi on the way ke sana, si jahat kemudian bilang, kamu nggak bakal mati kalau kamu makan buah pohon ini. Allah itu tahu bahwa kamu makannya, kamu akan terbuka seperti Allah matanya, pengetahuannya. Dibelokin. Kenyataannya benar nggak ketika manusia memakan buah pohon itu? Punya pengetahuan nggak? Punya. Dari pengetahuan itu menyebabkan apa? Pasti mati. Matinya kenapa? Bukan mati fisik saja. Saya bilang bukan mati fisik saja, bukan berarti pada saat itu dia mati, bukan.
tapi dia kelak akan mati. Secara roh. Keterpisahan dengan Allah menyebabkan manusia mati secara rohani, benar kata Denis tadi. Keterpisahan dengan Allah ketika melanggar firman-Nya. Nah, ya. Ketika melanggar firman-Nya, orang itu sudah mati. Jadi kalau kita sudah diberikan pengertian demi pengertian tapi tetap berjalan apa? Melanggar batas dan ke arah kemana apa yang Tuhan nggak mau ke situ, kita tuh sebetulnya lagi menuju kepada kematian yang sebenarnya. Bener nggak ya? Kita tuh lagi menuju kepada kematian yang sebenarnya. Menuju kepada keterpisahan dengan Allah. Meskipun ya kita punya pengetahuan, meskipun kita punya pengertian. Ya. Pada hari ini, kalau kita bisa mengerti hal ini, kita punya pengertian dari apa? Dari Alkitab. Kita punya pengetahuan dari mana? Dari Pemuridan. Buku 1, buku 13. Tapi perbuatan pikiran kita melenceng, menjauhi Allah, kita akan mengalami kematian, cepat atau lambat. Dan itu diadakan karena kita terpisah dengan keinginannya Allah. Karena kita punya keinginan sendiri, beda dari Allah. Jelas teman-teman? Jadi ketika kita terpisah dengan Allah, ketika kita berbeda jalan dengan Allah, kita sudah mengalami kematian. Cepat atau lambat kita akan mati jasmani. Pak, bukankah manusia akan mengalami kematian juga? Oh iya, tapi saya mau katakan sebetulnya pada awalnya Tuhan tidak menetapkan manusia untuk mati. Ya, Tuhan tidak menetapkan manusia untuk mati sebetulnya demikian. Karena manusia pilih jalan yang salah, maka manusia mengalami kematian, keterpisahan dengan Allah. Gitu loh teman-teman. Nah, sebelum lebih jauh, tadi saya tertarik ngomongin, yang penting cara pakai hikmatnya gimana gitu loh Pak. Agar kita tidak melanggar seperti Adam dan tidak melanggar seperti Lucifer. Hikmat itu adalah salah satu dari hadiah. Hadiah dari Allah. Hikmat itu definisinya apa? Selain dia adalah roh hikmat, dia adalah salah satu dari 7 roh Allah itu sendiri. Bahwa kita kalau kemudian mengetahui apa yang telah Allah sediakan bagi kita, ini ya caranya ya kita bisa mengerti ini ya. Kita terlebih dulu ada dalam pendamaian dengan Allah. Mari kita lihat ayatnya. Hikmat itu adalah salah satu dari 7 roh Allah dan salah satu dari apa yang Allah berikan bagi anak-anaknya. Tapi apakah semua anak-anaknya, semua orang Kristen menerima hikmat ini? Mari kita lihat. Kisah 2 ayat 38. 37 ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus diberikan kepada orang percaya yang telah diampuni dosanya. Saya katakan sekali lagi. Karunia Roh Kudus diberikan kepada orang percaya setelah orang percaya itu diampuni dosanya oleh Tuhan. Oke, jelas ya? Nah, pertanyaannya, setelah menerima karunia Roh Kudus, apa yang terjadi? Setiap orang percaya yang telah menerima karunia Roh Kudus, mereka diberikan hadiah dari Allah yang terbesar. Yaitu dirinya sendiri. Lewat Kristus. Kalau kemudian sudah diberikan seperti begitu, bagaimana cirinya bagi mereka yang aman dalam perlindungan Roh Kudus? Saya katakan lebih jelas lagi.
Mereka yang aman dalam perlindungan Roh Kudus dan ada dalam jalan-jalan yang sentosa, damai sejahtera, penuh dengan kehidupan dan kebenaran. Bukan pembenaran diri sendiri, mereka yang sedang ditujukan oleh Roh Kudus kepada siapa? Kristus yang terbentuk dalam diri orang percaya itu. Kalau kita menuju ke arah seperti Kristus, itu arah yang sangat tepat. Dan itu adalah karunia terbesar dari Allah. Mengapa? Karena sejak awalnya manusia digambarkan serupa dan segambar dengan Allah. Dan lewat Kristuslah kita menerima itu kembali. Seperti Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Yang paling penting bukan bagaimana cara pakai hikmatnya sebetulnya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus agar menjadi seperti Kristus hidupnya dan pikirannya. Tidak seperti Adam ketika hendak jatuh ke dalam dosa. Gampang dibodohi, gampang diberi pengertian, gampang dibujuk oleh si jahat, hingga pindah keyakinan, pindah jalan, dan pindah daerah. Artinya Bapak Ibu sekalian, teman-teman di sini, bahwa selain kita perlu Roh Kudus, kita perlu dengan bijaksana memilih pikiran yang tepat, memilih perasaan yang tepat, dan memilih langkah-langkah yang tepat. Jelas ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan karena kita pakai hikmahnya seperti apa, bukan. Itu semuanya, saya mau katakan, itu semuanya adalah tools. Semuanya itu adalah perlengkapan rohani kita. Tapi kalau kita dalam arahan yang tepat oleh Roh Kudusnya, dan hati kita tidak bergeser, hati kita tetap dipimpin dengan kelemah lembutan, keteguhan, dan mudah diajar, maka kita pasti ke arah Kristus hidupnya. Tidak penuh dengan apa namanya? Tidak penuh dengan keinginan-keinginan seperti manusia yang lain. Misalnya ingin menjadi seperti Allah di antaranya. Itu yang sudah ditanamkan sejak awal oleh Lucifer, ingin menjadi seperti Allah. Bukankah kita ingin dipakai sama Tuhan luar biasa, bukan? Ya, dengan kata lain kita ingin mengoperasikan kuasa dan urapan, bukan? Tapi sebetulnya kalau kita ingin pakai urapan, ingin pakai kuasa dengan cara yang bukan dari Roh Kudus, kita sedang kembali ditipu oleh si jahat. Nanti kalau kamu pakai kayak ginian nih, kamu akan punya kuasa dan urapan seperti Allah. Kita sedang ditipu kembali demikian oleh si jahat, seperti ular menipu daya Hawa di Taman Firdaus. Nah teman-teman, kalau kemudian yang sangat pertama kali kita hadapi adalah ketika kita punya keinginan pribadi, agenda pribadi, pikiran pribadi, jalan pribadi yang kita pikir jalan yang tepat untuk kita bertumbuh, dan itu bukan dari Tuhan. Meskipun akhirnya kita punya pengetahuan yang luar biasa, punya urapan yang luar biasa, punya pengertian yang luar biasa, tapi itu menjauh dari Allah, ujung-ujungnya mati, terpisah dari Allah. Teman-teman mengerti ya? Jadi jangan tanya cara pakainya gimana, bukan. Hidup Kristusnya terbentuk dulu oleh pimpinan Roh Kudus. Nantinya bisa tahu caranya seperti apa oleh Kristus. Oke, jelas teman-teman sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Mudah-mudahan nyambung dari yang tadi sebelum jaringan keluar. Tadi saya jaringannya keluar dan masuk lagi loh. Jadi rekamannya nanti terbagi dua ya. Nanti saya akan sambungkan rekamannya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mudah-mudahan nyambung dari yang tadi yang kedua ini. Siapa yang bertanya boleh? Oke, boleh Vina silakan. Kalau ada pertanyaan. Apakah roh hikmat itu yang dipakai sama Lucifer itu ada hubungannya dengan 7 roh Allah yang ada di dalam Tuhan itu? Maksudnya sehingga dia bisa menggunakan itu. Itu saja, Pak. Oke, Lucifer tidak memakai 7 roh Allah. Nah, saya nggak mendapati bahwa apakah dia punya 7 roh Allah. Saya rasa tidak.
Yang saya jelas mengerti adalah manusia digambarkan serupa dan segambar dengan Allah. Malaikat tidak. Jadi tentu malaikat tidak memakai 7 roh Allah ya. Malaikat hanya mempunyai karunia pelayanan saja. Karunia pelayanan. Jadi tugas pelayan. Nah, itu malaikat. Apa itu tugasnya? Ya, kita udah tahu di Ibrani ya. Mereka adalah pelayan-pelayanan, pelayan-pelayan api yang membantu orang-orang mendapatkan penyelamatan. Itu tugas mereka. Ya, seperti pada zaman lampau, bagaimana Lot sekeluarga diselamatkan malaikat Tuhan, namun hanya 3 orang saja yang selamat, baik istrinya Lot dan mantunya Lot mati semua. Oke. Nah, itu malaikat-malaikat yang melayani. Jadi malaikat-malaikat difungsikan untuk melayani, bukan jadi segambar serupa dengan Allah. Yang Lucifer pakai saat itu hanya sebagai nasihat, bukan hikmat. Mengapa nasihat? Karena Lucifer ingin menjebak manusia, jatuh ke dalam perangkap yang sama ketika Lucifer menginginkan menyerupai Allah. Gitu boleh, Vina. Berarti kalau Lucifer menggunakan hikmat, berarti sampai sekarang ini kita diperdaya oleh Lucifer itu boleh hikmat juga, Pak ya? Kalau Lucifer menggunakan hikmat, ya bisa saja itu hikmat, tapi bukan hikmat yang dari Allah ya. Ia Iya. pakai hikmatnya sendiri karena ia kemudian menginginkan sesuatu dari manusia. Kira-kira Iya. siapa yang tahu apa yang ia inginkan dari manusia kalau ia ingin menjebak manusia? Apa kira-kira? Penyembahan. Penyembahan? Lebih dari itu. Apa kira-kira? Kemuliaan. Kemuliaan? Lebih dari itu. Kira-kira apa? Kemuliaan follower. Emangnya iblis punya Keselamatan. akun IG? Keselamatan lebih bersifat abstrak. Tahu nggak Lucifer ingin apa dalam diri manusia? Pengikut. Pengikut tadi sudah dibahas, bukan? Oh, penyembahan juga bukan. Oh. Ya? Apa, Denis? Apa? Tuhan. Ya? Karena darah manusia mengandung roh Allah. Dia butuh itu buat memperpanjang. Tepat. Tepuk tangan buat Denis. Keren. Bocil. Jadi Lucifer itu mengincar nyawanya Adam. Nyawanya manusia. Karena sejak saat itu manusia ada dalam pengaruh Lucifer untuk diternak dan kemudian darahnya ditumpahkan untuk kepentingan dia memperpanjang nyawanya di bumi. Kok Lucifer senang darah? Kenapa? Nah, saya mau katakan di waktu dia sebelum jatuh ke dalam dosa, ia dapatkan kemuliaan dari Allah di sorga. Sejak ia jatuh ke dalam dosa dan dilempar ke bumi, ia mesti mencari kehidupan. Ya, yang kemudian ia cari didapatkan ketika ada sosok seperti Allah di bumi. Yang beda sekali dengan seluruh ciptaan yang lain. Bahkan beda dengan ciptaan yang ada di sorga. Itu malaikat-malaikat Tuhan. Jadi Lucifer tertarik karena ada pribadi Allah di bumi dalam wujud Adam. Adam itu kan rohnya penuh dengan Allah. Meskipun tubuhnya bersifat tanah. Itu roh Allah ada padanya, Adam itu. Dan Lucifer tahu kalau ia kemudian mendapatkan pribadi Adam, manusia seluruhnya, ia eh, dalam semuanya itu dia menjadi penguasa atas manusia. Ia bisa mendapatkan begitu banyak kehidupan dari manusia itu. Ya, ia mempunyai satu keinginan untuk dapat urapan lebih banyak. Jadi teman-teman kalau ingin dapat urapan lebih banyak, hati-hati. Mungkin bisa jadi kita sedang menjadi followers dia. Urapan lebih banyak, ngumpulin urapan banyak-banyak. Ya, kita pernah bahas di buku 13, kita mungkin sedot sana, sedot sini, datang sana, datang sini, nyedot urapan, didoakan, ditumpang tangan oleh hamba Tuhan, gubrak, tumbang. Tiba-tiba kita punya urapan tertentu, dan kita kemudian jadi penginjil hamba Tuhan luar biasa. Tapi yang kita terima adalah urapan, urapan, urapan.
bukan pribadi dan hadirat Allah. Suatu kali kelak kalau kita dipimpin Roh Kudus, semua orang yang dipimpin Roh Kudus akan serupa dengan Kristus ya pada akhirnya ya. Nah, Kristus sendiri akhirnya menjelma penuh dalam tubuh jasmani kita untuk menghidupkan dirinya, bukan urapannya. Menghidupkan dirinya agar ia bermanifestasi secara jasmaniah lewat hidup kita. Sebagaimana ia telah dulu lakukan lewat diri Yesus Kristus, Tuhan Allah itu. Jelas teman-teman? Jadi kalau kita sekarang datang sana, datang sini untuk dapat urapan, mungkin kita lagi dalam satu proyek ternak, diternak oleh si jahat. Untuk akhirnya bukan beroleh kehidupan Kristus, tapi kita beroleh kematian pada akhirnya. Hati-hati teman-teman. Ya, ini masa-masa terakhir di akhir zaman. Semua hamba Tuhan udah ngotbahin di mana-mana. Ini udah masa terakhir nih. Ini akhirnya akhir zaman. Hello. Ayo lebih lagi mengandalkan pimpinan Roh Kudus untuk kita masuk kepada kepenuhan Kristus. Mengalami keserupaan dengan Kristus. Akhir-akhir ini banyak banget godaannya untuk kita belok sana, belok sini, belok sana, belok sini. Kalau nggak kepentingan pribadi, ya, kalau nggak kepentingan pribadi, di dalamnya juga ada kesulitan, hambatan, pergumulan pribadi. Entah itu masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah orang tua, masalah pasangan hidup, masalah pasangan kita ya, masalah masa depan, masalah keuangan, masalah eh, apapun itu. Kalau agenda Tuhan belum dirupakan dalam tubuh jasmania kita, kita sudah tahu ini arahnya kemana. Tipu daya si jahat, seperti Hawa ditipu daya oleh si jahat di Taman Firdaus. Itu teman-teman. Mudah-mudahan terjawab. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Itu Ibu Mari tadi mau tanya, Oh hikmat ya, itu seperti apa kira-kira? hikmat seperti apa? Oke. Saya mau jelaskan gini, hikmat itu seperti apa? Apakah dia adalah wujudnya seperti roh? Iya, roh hikmat. Apakah dia pribadi? Iya, ia pribadi. Tapi sebetulnya itu berupa satu rangkaian apa ya? Rangkaian pikiran, rangkaian kebijaksanaan, rangkaian pengertian. Dan kalau kita dapatkan hikmat, kita akan dapatkan juga pengertian. Jadi yang kita dapatkan itu berupa satu lintasan peristiwa yang sangat cepat dari awal zaman sampai dengan kesudahannya sampai dengan kekekalan, dan itu kita bisa satu apa namanya, satu satu nasihat yang kita kemukakan kepada orang yang datang kepada kita. Atau kemudian kita mempunyai solusi kepada setiap masalah-masalah yang kita hadapi hari-hari ini karena kita meninjau pada awalnya Tuhan ciptakan seperti apa, pada akhirnya Tuhan ciptakan seperti apa. Jadi kalau kita berkata-kata dengan hikmat, kita telah menemukan solusi yang sangat tepat untuk mengatasi semua masalah yang ada di muka bumi ini. Karena kita melihat di masa depan, kita bisa diperlihatkan seperti apa jadinya kelak ketika bumi yang lama ini dihancurkan oleh api. Tidak ada yang kekal di dunia ini kan. Betul? Tapi yang dibawa kekal apa? Tahu nggak apa? Seluruh pikiran, seluruh pengertian yang kita dapatkan di bumi ini itu dibawa di hadapan Tuhan sebagai memori yang indah. Sebagai satu peristiwa yang kemudian di bumi itu kamu belajarnya gimana sih? Di bumi itu kamu hidupnya seperti apa sih? Di bumi itu kamu ketika bertemu dengan aku di bumi dan sekarang bertemu dengan Tuhan di sorga, kok beda ya? Bedanya gimana? Ketika di bumi kemudian ngalamin begitu banyak penderitaan, hambatan, pergumulan, masalah, kepikirannya soal cicilan, ya soal utang, soal bagaimana hidup eh, hari demi hari, kok kurang, kok kurang, kok kurang, ya kepikirannya itu terus ya. Ketika di hadapan Tuhan, kok pikirannya begitu terus juga. Mengapa? Karena ketika di bumi ini, apa yang kamu ikat di bumi,
akan juga diikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas juga di sorga. Itu kan tentang kuasa, bukan? Nah, kuasa yang kemudian Tuhan berikan itu, kalau kita mengikat setiap hal yang di bumi berupa pengertian, nasihat, kebijaksanaan, ketika kita dibawa ke sana oleh kita ke hadapan Tuhan, kita penuh dengan memori yang indah. Karena kita memang di bumi ini disempurnakan oleh dan dengan penderitaan. Penderitaan yang bawa kita ke dalam kemuliaan. Hikmat itu nuntun kita sampai dengan bukan cuma di bumi aja, tapi sampai dengan di dalam kekekalan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengerti kita lagi dituntun oleh hikmat? Ketika kita menapaki 1-2 langkah, 1-2 halaman dari sebuah buku, kita menjadi orang yang penuh dengan kekuatan Tuhan dan pengharapan yang sangat-sangat luar biasa. Meskipun hari-hari ini nggak dapat satu sinyal apapun untuk kita bisa terobos semuanya. Tapi toh kita mendapatkan satu pesan dari Tuhan, kuatkanlah hatimu. Jangan kendor. Kalau kita melakukannya, kita akan mendapatkan hikmat terus-menerus. Karena kita sudah milih jalan yang benar, maka kalau kita milih jalan yang benar, kita akan dipandu oleh rambu-rambu Tuhan di mana kita berjalan. Satu contoh ya teman-teman, saya dapatkan satu ayat dalam Alkitab tentang di gunung yang kudus. Di 1 Petrus, tentang bagaimana Petrus ketika dibawa ke Gunung Tabor, itu Gunung Tabor ya kemungkinan besar, Petrus, Yohanes, Yakobus. Ketiga-tiganya dibawa oleh Tuhan. Ngapain? Tahu nggak ngapain? Siapa yang tahu? Dibawa oleh Tuhan, mereka bertiga melihat apa? Melihat, siapa yang tahu? Ya? Elia dan Musa. Oh iya, bukan cuma lihat Elia dan Musa, itu mah lihat kayak lihat bioskop. Bukan, melihat kemuliaan Tuhan. Kalau saya boleh pakai bahasa sendiri ya, melihat siapa aslinya Yesus. Oke? Kalau kita bilang transfigurasinya Yesus. Siapa Yesus sebenarnya? Siapakah Yesus sebenarnya? Siapa yang tahu? Gurunya yang berjalan di muka bumi ini ternyata siapa dia? Anak Allah. Ya? Anak Allah. Anak Allah. Tuhan Allah juga ya. Tuhan Allah ya. Tuhan Allah yang jadi manusia, yang jadi firman. Nah, Yesus mentransfigurasi dirinya dalam kemuliaan dan itu di-approve oleh Allah Bapa. Artinya, kalau kita boleh jelas, Petrus, Yakobus, Yohanes lagi diperkenalkan oleh Yesus kepada Bapa Sorgawi yang ngomong dari sorga. Mengapa Petrus belakangan menuliskan itu? Suara itu datang dari sorga. Mengapa? Dia tahu persis datangnya dari sorga. Siapa yang tahu? Karena Yesus bawa ketiga muridnya ini ke gunung. Nah di puncak gunung itu kan nggak ada lagi yang lain. Pernah naik ke gunung nggak? Di gunung langsung ke langit. Ya kalau ada suara dari langit kan dari sorga. Masa ada toa ya di langit, kan nggak ada toa ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Kan gitu perkataannya. Nah yang ketiga orang itu kemudian mengerti benar siapa yang ngomong dari sorga itu. Dan Yesus melarang mereka bicara. Sampai dengan mereka melihat Yesus naik ke surga lagi. Baru boleh bicara. Dan Petrus menuliskan itu. Mengapa? Tuhan larang. Mereka bertiga ngomong. Langsung, ketika kami datang ke Gunung Tabor, ketika kami diajak ke gunung itu, Tuhan perlihatkan siapa dirinya. Wah itu luar biasa loh. Nah dilarang ngomong gitu. Mengapa? Oke nanti saya akan jelaskan nanti di kemudian hari ya. Biar penasaran. Nanti biar datang di hari Rabu dan yang akan datang biar rame. Biar penasaran. Tapi yang jelas ketika Yesus bertransfigurasi itu kita bisa melihat dengan
saksi yang sangat kredibel, yang sangat bisa dipercaya. Dia ternyata selain berdarah dan bertubuh manusia, like normal biasa manusia biasa yang lain, dia adalah Tuhan Allah. Ia yang kemudian dilahirkan dari Roh Kudus, ternyata dia itu dari Tuhan Allah. Nah, saya mau kita semua buka videonya semua masing-masing. Saya akan buka rahasia di sini sekarang. Wah, ini rahasia. Oke, kita silakan buka videonya sama-sama dan kita mari berfoto bersama. Oke, dibuka videonya. Ini saya buka videonya dulu ya. Bentar dulu. Oh ya. Shift. Ini shift S. Oke. Siap? 1, 2, 3. Klik. Oke. Kok lagi makan? Sebentar. Satu lagi. Oke, sebentar. Oke, siap? 1, 2, 3. Oke, cukup. Tepuk tangan semuanya. Sama seperti Yesus kemudian dilahirkan oleh Roh Kudus. Kita pun sama. Dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Tuh. Sama seperti Yesus, kita punya Roh Kudus juga yang membimbing kita masuk. Hingga di umur 12 tahun Yesus melihat, kita bisa melihat dalam Alkitab, Yesus itu telah mengenal siapa Bapaknya. Tapi dia menghormati bapaknya di bumi, Yusuf dan ibunya Maria. Tapi dia mengenal Bapaknya. Nah, di umur sekian ketika kita lahir baru, sekarang kan kita udah lahir baru dan kita udah berjalan dipimpin Roh Kudus masuk ke dalam pengertian demi pengertian, ya, dia murid dan ini. Kita telah mengenal siapa Bapak kita. Betul? Sama seperti Yesus, kita telah mengenal siapa Allah Bapa. Dan sama seperti Yesus, sebetulnya, kalau kita sudah pada tingkatan tertentu itu, kita telah punya tubuh pemuliaan. Kita telah punya tubuh kebangkitan. Bedanya apa sih, Pak? Tubuh kebangkitan adalah bagi mereka yang kemudian meninggal dulu, mereka beralih dari tubuh jasmani kepada tubuh roh, dan ketika Tuhan datang, tubuhnya dibangkitkan. Tapi bagi mereka yang sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali tetap hidup, mereka menerima tubuh kemuliaan. Dilantik langsung karena mereka tidak pernah mengalami maut. Nah, kita telah punya tubuh itu, Bapak Ibu sekalian. Either tubuh atau ya, tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Yang sama seperti apa yang Yesus punya. Sebetulnya di hari ini. Tapi, kalau kita terus-menerus ngikutin Tuhan, kemana-mana ngikutin Tuhan, mau menderita ngikutin Tuhan, karena dalam penderitaan kita lagi disempurnakan, dikuduskan. Tubuh jasmani kita mungkin punya sakit penyakit, punya kelemahan tubuh. Tapi lewat itu semua kita sedang dikuduskan. Agar kita bisa mengerti kekuatan sebenarnya datang dari Tuhan. Nah, pelajaran ini saya dapatkan dari ketika meninggalnya nenek saya kemarin. Neneknya Ibu Sylvia. Ternyata beralihnya dari tubuh jasmani ke dalam tubuh roh dan tubuh kebangkitan seperti itu. Lewat ngalamin Tuhan. Semua kelemahan-kelemahan tubuh dimatikan. Meskipun pada akhirnya memang tetap sakit. Tapi ketika sudah menjelang terputusnya nyawa di bumi, ketika beralih kepada tubuh roh, udah nggak sakit lagi rupanya. Karena kita udah punya kuasa, apapun yang terlepas di dunia ini akan terlepas juga di surga. Apa yang kamu ikat di bumi ini juga akan terikat di surga. Sakit, penyakit, kelemahan tubuh, pergumulan, lepaskan semuanya di bumi agar kalau nanti di surga itu semua terlepas dan kita tidak terbebani dengan semuanya itu. Mengerti itu teman-teman? Dalam penderitaan pergumulan yang hebat,
jangan sampai semuanya membebani kita untuk tidak pernah ikut Tuhan Yesus atau berat ikut Tuhan Yesus. Lepaskan agar kita bisa menikmati kasih Tuhan dengan indah. Saya mau katakan memang itu nggak mudah, memang nggak mudah. Tapi lakukan demi mendapatkan nyawa kita kembali dari Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Sama seperti Kristus telah memperlihatkan bagaimana ia bisa mentransfigurasi dirinya. Kita pun sebenarnya oleh pimpinan Roh Kudus punya satu waktu demi waktu ya. Kalau kita peka, kita bisa mengerti, menikmati bagaimana kita bisa menikmati tubuh roh kita bersama-sama dengan Tuhan yang kelak menjadi tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Dengan cara apa? Pengen tahu caranya? Acungkan dulu tangannya. Siapa yang pengen tahu? Baru 2.000 orang, belum 5.000 orang. Oke, saya kasih tahu ya. Dengan cara kita mempergunakannya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. 7 roh Allah yang kita miliki. Bagaimana kita bisa mempergunakan 7 roh Allah itu? Satu hal yang saya banyak praktekkan tentang kerendah hatian dan kelemah lembutan. Dan satu lagi tentang hati yang mudah diajar oleh Roh Kudus. Berkali-kali saya mau bilang, ya, ikut Roh Kudus itu nggak mudah, nggak mudah. Mungkin bagi orang itu mudah, oke silakanlah. Tapi nggak mudah ikut Roh Kudus. Mengapa? Karena Roh Kudus dan pimpinannya yang benar selalu menghancurkan dan menanggalkan daging. Itu pasti benar. Kalau kemudian yang kita cita-citakan kebahagiaan, yang kita cita-citakan itu keamanan, kenyamanan, tapi itu semua berbanding terbalik dengan pimpinan Roh Kudus, mau yang mana yang kita ikutin? Ikutilah masuk jalan ke yang sempit itu. Karena sedikit orang yang melaluinya, tapi ujungnya kepada kekekalan. Itu lewat penderitaan. Banyak orang gak mau masuk ke dalamnya. Mengapa? Karena tidak menyenangkan. Lewat pergumulan, orang-orang cenderung menghindarinya. Mengapa? Karena gak menyenangkan. Tapi dalam semuanya itu, kita bisa dibuktikan. Kita ini lebih dari pemenang. Mengapa? Karena kita memang dituntun untuk masuk ke dalamnya dan menang oleh Tuhan. Alasannya apa? Kok saya mau ke situ? Karena Tuhan pun disempurnakan di dunia ini dengan ketaatannya. Dalam ketaatannya. Maka esensinya adalah kalau kita mentaati Dia, kita mau menerima hal yang baik, kita pun bisa menghadapi hal-hal yang buruk sekalipun. Dan kita menang dalam semuanya itu. Lebih dari sekedar menang. Teman-teman, mungkin 2024 akan menjadi tahun yang sulit. Karena saya pernah bagikan ini ya. Di akhir tahun berapa tuh? Tahun 2019, 2020. Ingat, siapa yang ingat? Itu saya masih gencar-gencarnya ada Natalan gitu ya di FFG ya. Tahun baru. Nah, waktu itu saya bilang gini, kita akan ngalamin badai bersama-sama dengan Tuhan di tahun yang baru ini. Ya teman-teman, mungkin ada yang kehilangan. Ya, saya juga banyak kehilangan di tahun-tahun itu ya. Kehilangan mami mertua, kehilangan mama saya, juga sekarang kehilangan nenek. Tahu nggak apa yang terjadi? Tuhan telah beritahukan sebelumnya, kamu ngadepin badai nih. Pegang tanganku ya, jangan lepas. Saya goncang betul. Goncang di tengah-tengah badai itu saya goncang. Tuhan ini mau dibawa kemana? Gak enak Tuhan. Perasaan saya gak enak. Tapi karena Tuhan tentukan sebelumnya dan Tuhan tuntun sebelumnya dengan jelas, tuntun masuk ke dalam badai itu, akhirnya dalam badai itu dia pegang tangan saya lebih kuat lagi. Satu hal yang saya belajar ketika saya masuk ke dalam badai itu, kalau Tuhan nggak nuntun tangan saya, mungkin saya akan terhalang kepada pandangan di depan sana. Mungkin saya benci Tuhan sampai dengan hari ini. Mungkin saya punya pahit hati sama Tuhan sampai dengan saat ini. Mungkin saya bisa dengar iblis, iya ya, jadi pemuridan, jadi pengajar, hidup kok gini-gini amat.
pedih-pedih amat kayak gini. Ngapain gue pemuri dan ngapain yang ngajarin firman Tuhan kalau hidupnya kayak gini? Mending tinggalin aja deh hidup kayak orang dunia yang lain. Mungkin saya akan bisa seperti itu. Tapi ketika dalam badai Tuhan udah peringatkan, kamu akan masukin badai. Tapi kamu akan menang. Dan di dalam badai itu Tuhan berikan hikmat. Artinya apa? Kalau dalam badai kita mendapatkan hikmat Tuhan, pastikan ini juga kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Kalau dalam badai kita ngadepin badai itu ada Tuhan dan hikmatnya, ada omongannya. Aku ada bersama dengan kau anakku. Itu artinya kita udah menang dalam badai. Tepuk tangan semuanya. Badai itu cuman sementara. Tapi kemuliaan itu kekal selama-lamanya. Amin. Jadi kalau nanti kita ngadepin badai, pastikan ngadepinnya bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin saya nggak bersama-sama dengan Bapak Ibu teman-teman. Mungkin. Kenapa? Karena selain kita nanti ngadepin mestinya bersama-sama di dalam Tuhan dan dengan Tuhan, kita dalam badai itu nggak bertemu dengan Doni Yunus, dengan Pak Gideon Arifin, dengan Agus Perasim, dengan Antoine Noski, dengan Hilda Kumalasari, dengan Ibu Eni. Nggak, kita akan ngalamin Tuhan. Kita bukan murid Doni Yunus, kita bukan muridnya Pak Gideon Arifin, kita bukan muridnya Pak Andreas, kita bukannya muridnya Bu Eni, kita bukan muridnya Pak Agus Perasim, bukan. Kita muridnya Tuhan Yesus. Amin. Kita mesti ngalamin Tuhan. Bukan ngalamin hidupnya Doni Yunus, Agus Perasim, Antoine Noski, Gideon Arifin, Ibu Eni, Pak Yose Samudra. Enggak. Ngalamin Yesus. Tapi saya berdoa buat Bapak Ibu sekalian teman-teman mumpung lagi sadar hari ini dan terbuka hari ini. Yuk, kalau nanti ngadepin badai, ingat kita mesti ngalamin badainya bersama-sama dengan Tuhan. Jangan mau sendirian. Doa saya buat Bapak Ibu teman-teman. Ibu dan Bapak dan teman-teman semua. Tetap kuat dalam Tuhan ketika menghadapi badai. Enggak mudah. Goncang. Tapi aman dalam Tuhan. Ingat Tuhan Yesus ketika ngadepin badai, dia tidur. Ketika ngadepin badai, dia tidur. Mengapa? Karena badai tidak didestinasikan untuk menghancurkan dia. Dia tidur. Jadi kalau malam-malam ya tidur ya. Jangan main game. Jangan begadang. Tes 1, 2, 3. Ini sinyalnya buruk lagi. Tes. Halo. Kok Pak Doni diam? Tes 1, 2, 3. Suara saya jelas terdengar? Tes.